Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan tak lupa teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema peranan pemuda di era modern. Kita semua tahu bahwa saat ini kita hidup di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat. Oleh karena itu, jika kita tidak bijak dalam menyikapinya, maka akan fatal akibatnya. Kita lihat kasus-kasus kriminal yang sedang marak terjadi saat ini di media massa. Seperti kasus pemerkosaan yang dilatar belakangi oleh tontonan video porno yang berasal dari handphone maupun internet. Belum lagi kasus penculikan yang sedang marak terjadi terutama di media bisnis online dan sebagainya. Ini semua tidak bisa kita biarkan. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda mengambil alih peranan dalam membangun dan membenahi negeri ini menjadi negeri yang baik, menjadi negeri yang maju, menjadi negeri yang bisa bersaing dalam teknologi dengan negara maju lainnya seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, Jerman, dan negara maju lainnya. Namun, kita sebagai pemuda di era ini, kita selalu dalam kemalasan dan kelalaian kita. Sehingga kita tidak pernah mengetahui dan menyadari bahwa saat ini kita sedang dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Mereka menjajah kita bukan dengan pedangnya, mereka menjajah kita bukan dengan senjatanya, mereka menjajah kita bukan dengan bomnya, melainkan dengan kecanggihan teknologi mereka, yang kemudian mencuci otak kita agar kita tergiur oleh kecanggihan teknologi mereka, sehingga kita seperti budak teknologi. Bukannya kita yang harus menjadikan teknologi sebagai budak. Wahai pemuda sekalian, mari kita benahi dan bangun negeri ini dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang bisa kita lakukan dalam berperan untuk membangun negeri ini. Yang pertama, kita memahami dan menggunakan teknologi dengan benar. Kita tidak boleh takut dengan teknologi, tetapi kita yang harus menaklukkan teknologi. Artinya, kita harus selalu berusaha mempelajari, memahami teknologi, terutama dampak positif dan dampak negatifnya. Sebagai contoh, handphone yang kita miliki, pastikan handphone itu tidak membuat kita menjadi lalai dan malas. Kenapa? Karena maraknya handphone yang dimiliki oleh para siswa maupun siswi membuat mereka menjadi malas dan lalai karena tidak bijak dalam menggunakannya. Sibuk dengan SMS, sibuk dengan chattingan, sibuk dengan teleponan, sibuk dengan tiktokan, sibuk dengan Facebook segalanya sampai larut malam. Padahal tugas sekolah belum kita kerjakan. Semua ini sudah menjadi bukti kelalaian kita. Betul apa betul? Adapun yang kedua, kita menjadikan teknologi sebagai media penebar kebaikan. Karena itu salah satu bentuk perjuangan generasi muda di era modern ini dalam membangun dan membenahi negeri ini. Maka daripada itu, kita harus selalu berusaha memahami, mempelajari, dan menguasai teknologi agar kita bisa melawan keburukan-keburukan yang ada di media informasi saat ini dengan kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan di dalamnya. Hadirin yang sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi kader-kader teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.